RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Suasana ini kayak Sejuk ya, Cak. sejuk gitu ya. Sejuk terus agak terlalu hangat gitu ya. Panas Gak maksudnya. terlalu hangat ini, hangat sekali gitu ya. Kita ngomong-ngomong ada di mana nih, Yuk? Ada di Suatu Arjasa. tempat gitu ya. Arjasa. Arjasa. Ada namanya. Desa Desa Arjasa. Arjasa, Kecamatan, Arjasa. Kabupaten Jember. Jember. Yuk kalau kita lihat di sini ya, ini ada pondok-pondok. Ada tanaman-taman di belakang dan itu belakang tuh ada kolam renang. Wah, mantap sekali ya. Iki suara kita ini suara-suara tidak sehat ya, Cak. Sehat kita sehat gitu. Cuman Agak lagi flu. lagi diuji gitu ya. Burung nuri dimakan buaya, Cak Gemol. Oh, cakep. Tim RRI datang ke Arjasa. Cocok, Rek. Enggak. coba saya. Gelar kloso lungguh wong papat. Asik. Dino Selasa ayo semangat. Gitu loh. Yakin ini Selasa? Mbok iki Selasa atau apa kelambine kok warna biru ya? Seragamnya reboy. Ya apapun itu yang penting kita Ya. terus semangat terus sehat gitu. Yuk Ayo nyopot dulu. nyopot dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, sing jawab pakai tiba. Iya, pakai tiba. Kita ketemu lagi di obrolan budaya Budaya. RRI RRI Jember. Oke. Saya Kinuk Mujayati Sukinu-kinu. Saya Cak Gemol jadi Sugumol Gemol. Ini kita Gemol sebenarnya jeneng. sebenarnya kita sudah ditunggu ini. Iya, ditunggu oleh siapa? Ini loh yang ada di sebelah ini loh, Cak. Waduh, ganteng-ganteng ayu-ayu ya. Ayo. Oke. Dewi ki medayo apa didayoi? Didayoi gitu ya. Medayo. Oh, medayoi. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya tak kembali ke Iya, tempat kesana aja. saya gitu ya, ke alam saya. Waduh, alhamdulillah yuk. Tadi sudah berdiri, sekarang duduk kembali. Kita mempunyai kedudukan ya, punya kursi. Iya. Iya, ada apa yuk? Ini saya grogi soalnya dekat Pak Camat. Waduh. Penguasa kawasan Arjasa. Wah, mantap mana Pak tongkat? Dendi. Pakai tongkat komando. Alhamdulillah. Iya, ada Pak Dendi Radian gitu ya. SSTP. Tuku kelambi sampai nyasar Pak Dendi, apa kabar? Iya. Wis persiapan dia. Iya. Belum bunyi cakep udah selesai. Oh iya, lupa. Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik, cakep. Alhamdulillah sehat. Sehat. Iya, sehat. Cie. Sebelahnya yuk. Iya. Sapa dulu. Ada Mas Jumantoro. Ya kok Mas toh? Hah? Kok Mas? Apa, Cak? Apa? Gus. Ya apa sih, Rek? Pak Jumantoro. Pak Jumantoro. Iya. Pak Jumantoro tuh kelambi sampai nyasar, Pak Jumantoro apa kabar? Waduh. Alhamdulillah baik. Baik nggih, alhamdulillah. Ini memang sengaja didatangkan dari desa-desa di Kecamatan Arjasa, Cak Gemol. Wah. Jadi kalau Pak Jumantoro ini dari Candi Jati ya, Pak? Dari Candi Jati saya. Loh, kok logatnya berubah yuk gini? Iya. Iya deh ngelali. Kan yuk itu kan Jawa. Saya gampang memang beradaptasi. Nggak boleh ngomong gitu. Logatnya harus logat Jawa. Iya. Terus sebelahnya lagi Cak Gemol. Iya, sebelahnya ini contekannya ketutupan. Ibu Hilang. Wasia. Ibu Wasia. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Terima Waduh. kasih. Kami sudah diterima dengan luar biasa di sini. Tepuk tangan dulu dong buat Kecamatan Arjasa, Desa Arjasa juga. Ntar yuk, mangan nasi padang diuleki sambal terasi. Asik. Panganane wis padha ana 5. Wis ta lah nang kene lho ana Bu Wasiah lan Pak Dendi. Terus Pak Jumantoro nggawa apa? Hai. Panas saya enggak bawa apa-apa ini. Asik. Lho Pak, enggak apa-apa, Pak. Rencananya bawa tomat, tapi Iya. sudah terlanjur dibagi-bagikan.
Oke, alhamdulillah kita sehat-sehat semua di sini. Nah, Alhamdulillah. kita lagi membahas ini ya. Ini untuk para pemirsa RNet, kita akan membahas luar biasa di sini sesuai dengan topik kita. Topiknya apa yang tadi yuk? Tutupan mana? Arjasa bilik surga tersembunyi dari Jember. Waduh, tepuk tangan banget Bisa luar biasa di dibayangkan. sini ya. Uh-uh. Bilik surga Surga tersembunyi tersembunyi. dari Jember. Kenapa dikatakan bilik? Kenapa kok ada kata surga? Oke, kita akan ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Belum, bukan ya. Tapi kita akan tanyakan langsung kepada ini ada Pak Camat. Nah, Kecamatan Arjasa. Siap. Pak Dendi Radian. Oke. Iya, Iya, gimana, Pak. Tuh kelambi sampai nyasar Pak Dendi apa kabar? Takon mana? Alhamdulillah diulang lagi. Lagi baik. ya. Gorong-gorong kurang 10 menit Mas, gimana? Oke, Pak Dendi, ini kalau kita lihat di Arjasa ini kan luar biasa luas, konturnya juga naik turun gunung gitu ya. Iya. Kita lihat sekarang pun juga tidak seperti Arjasa yang dulu. Sudah banyak betul. sekali tempat-tempat yang bisa kita lihat terjadikan Instagramable juga. Nah, ngomong-ngomong, Pak, berapa harga tomat? Oh enggak. Nah, itu Pak Jumantoro. Kira-kira iya, kira-kira ini di Arjasa seberapa luas sih Pak, dan juga ada berapa desa di sini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mungkin pertama-tama juga saya mengucapkan selamat datang kepada semua tim RRI ini di Desa Arjasa. Dan juga di sini juga ada Bu Kades, ada dari Pok Darwis, juga ada Pak Karso juga, dulu mantan anggota DPR Jember. Mantap ada di sini. Untuk Kecamatan Arjasa ini secara global mungkin untuk luasnya kurang lebih 44 km persegi ya. Kurang lebih itu. Berarti kurang lebihnya. 440 hektar. Enggak tahu lah berapa. Iya. Ada Pak Jumantoro malu saya. Itu Hitung-hitungan. kebetulan juga untuk Kecamatan Arjasa ini posisinya hampir perbatasan. Kalau dulu sebelum ada pemecahan dengan Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, ini kan Arjasa ini batasnya Kota Jember. Iya, Jadi sebelum menjadi Kecamatan Jelbuk itu dulu ikut Arjasa. Jadi ikut Kecamatan Arjasa untuk wilayahnya. Kemudian ada pemecahan. Nah, dan juga memang untuk kontur di Kecamatan Arjasa ini naik turun seperti lagunya Ninja Hattori ya. Naik turun gunung, naik turun gunung. Seumuran kita Kebetulan ya. juga di lereng gunung ini. Nah, iya. Mendaki lembah ya. Memang banyak sekali potensi yang bisa kita gali di Kecamatan Arjasa ini. Kebetulan juga di depan kita semua ini ada produk-produk UMKM dari desa-desa di Kecamatan Arjasa. Ini juga ya? Ini. Ya. Ini juga, Pak. Iya. Ya, itu bisa Produk juga. ikut Produk juga. juga. Yang di bawahnya juga. Iya. Nah, kebetulan kita berada di BUMDes, ini Badan Usaha Milik Desa Arjasa. BUMDes Citra Mandiri ini. Itu. Mantap sekali. Oke. Terus ini kalau kita di sini ada lembah, ada gunung, berarti ada Ninja Hattori di sini, Pak ya? Enggak ada. Nah, kalau apa lembah dan gunung ini berarti kualitas mata pencaharian dari masyarakat sini apa nih Pak kira-kira? Untuk di Kecamatan Arjasa ini kebanyakan, sebagian besar ini bermata pencaharian sebagai petani. Petani juga berkebun juga, dan juga ada peternak juga banyak juga. Mayoritas Madura ya. Mayoritas Madura. Suku Madura. Suku Madura. Jawa juga ada sebenarnya Pak. Soalnya Jawa ada, Heeh. ya istilahnya Jember ini kan pendalungan. Pendalungan. Nah, pendalungan ini kan apa ya? Jawa gak Jawa ya Madura gak Madura gitu loh. Oseng enggak oseng? Using apa maneh kan gitu. Ya. Oke. Arab. Coba apa ya lakon. Ya intinya welcome lah. Semua untuk di Kecamatan Arjasa ini kami welcome. Jadi di Kecamatan Arjasa ini berbagai macam suku, agama ada, dan kita hidup damai di sini, alhamdulillah. Wow. Saya dengar-dengar informasi Pak Camat, kalau dari 6 desa yang ada itu tinggal 2 desa yang belum punya Pok Darwis. Pok Darwis itu kelompok sadar wisata. Salah satunya desanya Pak Jumantoro ini, yang di Jati itu belum punya Pok Darwis.
Masa saya kok bisa kayak gitu? Iya. Aduh. Tidak percaya tanya Pak Gianto. Namanya Iya. tak sebut satu-satu nanti. Iya. Nanti menyusul. Iya. Siapa tahu habis dari sini tiba-tiba ada Pak Darwis itu. Nah, Ya, mungkin untuk Podarwis itu juga nanti juga jadi fokus kita juga di kecamatan juga, fokus kami nantinya kita juga akan berkoordinasi dengan salah satunya juga Desa Candi Jati, memang belum ada Podarwisnya. Kan memang di Kecamatan Arjasa ini kan nggak punya pantai gitu loh, nggak ada pantai, jadi ada alternatif wisata lain. Mau bikin pantai buatan itu. lah ini enggak. Bu Nah, Wasi'ah ini- sudah menyiapkan mau jadi pantai-pantaian. Mudah-mudahan ada ombak buatan di sini kan gitu. Mbak buatan. Besok saya mau berendam. Ya udah. Iya. Oh, ini saksi dari Pak Camat ya, ombak buatan. Jadi mungkin lebih ke agrowisata. Agrowisata. Ya, kalau di Arjasa ini di agrowisata mungkin. Oke, karena memang potensial lebih ke sana ya. Ya. Oke, mantap sekali. Yuk, takut lah yuk. Bicara tentang potensi. Iya. Ini ada potensi yang luar biasa di Arjasa. Iya. Apa namanya? Bukti peradaban pertama Jember itu ternyata ada di Arjasa, Pak Camat, betul ya? Iya. Betul. Kebetulan di Desa Kamal. Di Desa Kamal itu ada situs namanya situs Duplang. Jadi itu dari era megalitikum itu. Nah, itu peninggalan ada menhir juga untuk apa istilahnya sesembahan lah. Ada zaman megalitikum. Jadi itu Wah, mantap. Jadi ini purbakala ya, Purbakala. atau prasejarah. prasejarah. Untuk lebih Itu lengkapnya ada ini, Cak. Belum, habis ini. Selain. Tapi ngomong-ngomong Pak Camat kok logatnya nggak jadi Madura juga, Pak? Bisa. Bisa jadi Madura, bisa jadi Jawa. Oh, jadi Jawa ya. Oke. Menyesuaikan saja. Menyesuaikan saja. Iya. Oke. Gimana ini, apakah sudah kita coba ini ya, kita lihat bagaimana video tentang situs Duplang, kita saksikan Ya. bersama-sama. Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, terletak di dataran tinggi kawasan utara Kabupaten Jember. Mayoritas penduduknya suku Madura. Di wilayah ini banyak ditemukan batu-batuan peninggalan zaman purbakala, tersebar di beberapa dusun. Ada batu kenong, menhir, dolmen atau kubur batu, batu lesung atau lumpang batu, batu prasasti, arca, dan banyak peninggalan purbakala yang lain. Peninggalan ini memberi sinyal bahwa Jember sudah dihuni manusia sejak era Paleolitikum, masa batu tua atau 200.000 tahun sebelum Masehi. Langkah kami berawal di Dusun Duplang, yang dipercaya sebagai tempat cikal bakal Desa Kamal, Kecamatan Arjasa. Di dusun ini ada situs Duplang. Aura wingit nan angker terasa saat kita menginjakkan kaki di sini. Sejak tahun 1985, situs ini dijaga dan dipelihara oleh Sudarman Abdurrohim atau biasa disapa Pak Darman. Di usianya yang renta dengan penghidupan yang sangat sederhana, kakek ini tidak kehilangan semangat untuk merawat situs Duplang. Saya selaku Jupel, juru pelihara situs peninggalan sejarah yang ada di Pedukuhan Duplang. Sebelum benda-benda sejarah yang ada di daerah Kamal ini dilindungi undang-undang, maka saya sendirilah yang menjadi Jupel pada tahun 85. Dari dulu memang tempat saya di sini. Benda-benda cagar budaya yang ada di daerah Kamal ini, apalnya saya ini bukan dari sekolah. Apalnya saya ini dari praktek lokasi. Semua benda-benda cagar budaya yang ada di daerah Duplang Kamal ini, 1. menhir, 2. batu kenong kembar, 3. batu kenong tunggal, 4. batu lesung, serta dolmen. Juga prasastinya ada juga di daerah Duplang Kamal ini, ada 3. Tapi prasasti itu saya sendiri pun tidak ngerti, karena yang dinamakan prasasti itu adalah batu ngampar yang ada tulisan dari telunjuk jari. Tulisan itu
Saya lihat lurus-lurus, mula-mula tipis gini, makin ke tengah makin jero, makin dalam, makin ke depan makin tipis. Jadi enggak tahu huruf Jadi apa. saya enggak bisa, enggak ngerti. Andai kata huruf Sanskerta saya masih bisa. Huruf paku ada 3 semua. Batu kenong yang asli ini rupanya ya kayak di situ-situ kasar. Karena buatan orang purba ini tidak pakai alat. Kalau buatan sekarang ini halus, kenongnya ini halus, rupanya ya agak rapi lah kelihatannya. Jadi tidak sama pokoknya. Langsung ke sekarang ini banyak batu kenong di Pedukuhan Kendal. Ada batu kenong yang bergambar bintang dan bulan di Kendal itu. Itu lama-kelamaan hilang. Iya, batu kenongnya itu hilang. Dicari ke Bali. Saya ikut ke Bali. Ditemu di Bali. Dikembalikan ke Enggak, tetap tidak diperbolehkan ke keluar. Harus tetap di Bali. Terus itu kan ada batu untuk persembahan. Orang-orang sini masih ada yang suka ini, Pak. Nah, ini masalah batu minhir itu oleh orang-orang sekitar sini semua. Termasuk minhir itu bukan minhir kata orang-orang Madura daerah sini. Itu termasuk Sembah Lasdono. Apa artinya? Nah, Sembah Lasdono ini tempat persemedian orang-orang daerah sini semua. Dulu, waktu zaman dulu. Tidak banyak orang tahu Kabupaten Jember sejatinya kaya dengan khasanah kepurbakalaan. Meski beberapa sudah dilindungi Undang-Undang Cagar Budaya, namun dibutuhkan kepedulian dari pihak berwenang, pemangku jabatan, dan seluruh elemen masyarakat agar kekayaan yang tak ternilai harganya ini tetap terjaga. Demikian jejak peradaban prasejarah. Ini emang suasananya memang mistis banget, mistis. Ya. Jadi ketika ada kata-kata menhir, entah kenapa ada bau ikan asin. Iya beneran. Ini baunya. Hubungannya itu bagaimana aja? Menhir ikan asin. Kalau dolmen bau tahu wale. Nah, Iya. kalau yang batu satunya lagi itu bau mie posang. Wah, posang itu artinya apa tadi? Bingung. Bingung. Mie bingung. Ini bingung. Nanti kita akan tanya-tanya dulu Iya. tentang mie posang. Tapi bentar yuk, ingin membahas tentang situs Duplang Situs tadi. Duplang. Ke Pak Camat lagi nih. Ada waktu sedikit lagi Pak. Tentang situs Duplang ini kedepannya apakah ada rencana-rencana khusus untuk bisa menggait banyak orang bahwa di Jember ini ada situs peradaban prasejarah itu? Iya. Untuk situs Duplang ini memang untuk saat ini sudah dikelola oleh Dinas Pariwisata. Cuman memang untuk promosinya memang masih kurang. Untuk promosinya ini masih kurang, jadi itu juga pekerjaan bagi kami juga. Juga buat masyarakat juga nantinya untuk bisa mempromosikan. Nanti juga kami ada keinginan juga untuk kami mempromosikan yang ada di Kecamatan Arjasa ini gitu. Oke, kita tunggu ya. Ya. Karena memang ini menarik sekali nih yuk. Gitu. Kapan lagi anak kita bisa tahu tentang situs ini? Bicara tentang promosi, Cak Gemol. Oh iya. Sekarang kita ke Bu Wasiah. Aduh, Bu Wasiah. Ibu bisa cerita, Bu, trik promosi untuk mengangkat Desa Arjasa ke depan. Selain rencana ombak-ombakan ini. Monggo. Iya, silakan Ibu Bu Wasiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih atas selamat datang dari RRI hadir ke Desa Arjasa. Saya mengucapkan terima kasih untuk mengunjungi di wisata Citra Mandiri, BUMDes Citra Mandiri. Oke, ini BUMDes ya, berarti BUMDes. badan usaha milik desa. Iya. Waduh, badan usaha milik desa juga kayak gini Bu ya. Ini keren banget menurut saya. Karena bisa banyak orang datang ke sini nantinya. Alhamdulillah. Oke, ini berapa persen kira-kira Bu pembangunan ini, BUMDes ini? Sudah berapa persen kira-kira? Kalau untuk
Ini yang 2021 Pak, yang ini dengan yang tokonya itu. Oh, toko juga punyanya Bumdes? Iya, Wah, awal mantap, itu yuk. Pak. Jadi bukanya. satu area ini ya. Satu area, iya. Logatnya sih Madura toh yuk. Kadung adaptasi, Adaptasi ya, sulit iya, untuk sulit. kembali. Oh. Oke, jadi cukup luas Bu ya. Alhamdulillah. Kalau Desa Arjasa sendiri sebenarnya potensi yang unik di sini apa, Bu? Ya, di sini ada itu Bu, apa namanya itu? Desa wisata untuk apa? Ada tak butaan itu Bu, ada di sini. Budaya. Budaya, Budaya. ya. Ya seperti Kamal itu Bu, kayak yang tadi itu. Salah satunya itu Bu ya. Iya. Oke. Memang Kalau kolam ini baru Pak sudah itu. Tinggal Masih pengecatan saja. pengecatan dan pemberian alat untuk bisa ada ombaknya gitu Bu ya. Iya, itu aja. Ngeyel. Oke. Jadi belum dicoba, belum ada yang kom-kom di sana. Tempo hari sudah Bu, Sudah ada yang penuh. kum-kum? Ya, cuma di apa kan dekat sekolahan. Heeh. Jadi itu anak-anak itu banyak yang mandi. Maksud saya kalau belum, saya rencana kom-kom pertama. Iya. di sana, Rencananya berendam. yuk Gino mau kum-kum kita tinggal pulang ke kantor. Gitu. Oke, ini. Untung saya batuk, saya nggak terlalu bisa membalas. Aduh bahaya, bisa brul gitu ya. Oke, ini Bu Asia, kalau tentang kuliner, apakah juga ada di sini Bu yang bisa akan menjadikan potensi gitu barangkali? Insya Allah ada Pak. Apa itu contohnya Bu? Ini Ya. yang di depan ini bukan Oh punya iya Arjasa? tadi itu ya. Punya Arjasa. Oh, Kayak iya. krepek ini yang Aida ini Arjasa Bu. Krepek apa itu, Bu Wasia? Krepek Ini pisang. Oh, pisang. Krepek Krepek pisang. Krepek pisang. Arjasa juga ada krepek seperti ini Bu. Tape Oke. kalau yang di sini. Iya, iya. Desa Ini Arjasa. ini krepek apa nih Bu? Pak. Krepek singkong itu Pak. Singkong. Ini. Oh bukan. Waduh, sampai jatuh duitnya. Iya, iya. Oke, ini ada juga mie. Aduh, mie apa ini ya? Mie nyaman. Mie instan sayur dan buah. Ini produknya dari Arjasa juga. Itu dari Desa Kemuning Lor. Desa Kemuning Kemuning Lor. Lor. Wah, kayak dari Kecamatan Arjasa Masih ya. Kecamatan Arjasa, masih kecamatan. Mantap. Bisa dimakan asal dibuka dulu. Oh, iya. Boleh dicoba ya. Rasa soto, guys. Sudah mateng itu? Belum. Belum matang. Yang sudah mateng ini tapenya Yang seperti ini. Itu tapi bisa, kerama keripik bisa dicoba, dicoba. itu. Oh, coba. Mau nyoba? Coba, Pak. Kopinya Cak Gemol aja, Cak. Ya, Kok Pak kalah Jumantoro karo Mas Jumantoro sama Pak Cak Jumantoro, Gemol. luar biasa inisiatif ya. Membuka untuk dimakan sendiri Pak ya. Oh enggak ya, coba sendiri. Oke. Ini tape rasa asli dari singkong. Asli tape. Asli tape. Darsono ya. Oh, Darsono itu tetangga. Lah, ini kita ada di batas desa loh. Tak pikir balai desanya ini, Bu. Ternyata ini balai Oke. desa Dari Darsono. Desa Ya. Darsono itu. Baik. Ini adalah tape. Kita Nah. coba dulu Pak ya. Bisa Produk dinampakkan. dari Desa Darsono ini, tape. Tape Darsono. Tape. Bisa dimakan. Ya? Tape Darsono bau tape. Iya. Ini Lah. dimakan boleh nih. Boleh. Boleh. Ini Monggo, ada monggo, yang bisa, datang bisa. lagi ini. Berdoa dulu. Iya, monggo. Waduh, aku kalau aroma kuliner gak kuat. Nah, ini Ah. dari Apa ini? Desa Arjasa ini. Asli. Oh, Mie mie posang. posang namanya. Mie posang sama tahu wali ini. Iya. Aku tahu wale. Iya. Kenapa yang terima Pak Jumantoro semua ya? Ini sih. Oke. Bu, jangan kemana-mana. Ya, kita ngobrol sebentar ya. Baik. Kita akan ngobrol dulu. Silakan, monggo. Ini Pak Jumantoro, boleh. Bu Asia barangkali? Hah? Ya, monggo silakan. Namanya Bu, namanya siapa? Bu Ningsih. Bu Ningsih. Tadi bawa kuliner tahu wali. Ya, Kenapa dinamakan tahu wali? ya gimana ya? Proses pembuatan mungkin ya? Ya. Diwolak wali gitu. Hah? Ya apa? Ya, yang di dalam taruh di luar, terus yang di luar taruh dibalik, diwalik. Yang di dalam taruh di luar. Yang dibalik nanti. tahunya yuk, bukan orangnya. Si aku bayang no kan gak weruh wau. Wajahnya sing Waktu diwalik. pembuatan aku kan tidak di tempat. Masa aku salah takon kok gini ya? Ada yang ini, baterainya habis ya.
Terus Oh, ada ya. mie posang. Mie posang. Mie posang. Kalau mie posang itu punya teman saya. Oh, jadi bukan Bu Ningsih yang Ya, itu ponakan saya. Yang posang temannya berarti ya? Ponakan. Mie terus dibawa ke sini. Posang itu artinya Ya. tadi apa, Pak? Bingung, lagi. bingung. Posang itu bingung. Ya. Bingung. Jadi karena bingung nggak punya pekerjaan, akhirnya menciptakan Mie menu posang. mie ini gitu. Oh, waduh. sip. Kalau bingung nggak punya uang, Mbak, mie peseh. Bisa dijual mie-nya, jadi uang. Itu keren dengan uang. Iya. Monggo Mau bisa dicoba? dicoba nih yuk Ginu atau Cak Gemol ini bisa nyoba mie biar Saya harus menahan biar tambah diri kalau gemuk saya dan dapat. tambah Iya, saya mau Gemol. nyoba tahu diri, Pak, gitu. Takutnya minta nambah. Habis ini baru ya. Karena masuk kamera saya malu. Ada pertanyaan untuk Bu Ningsih? Oh iya, Bu Ningsih, rumahnya di mana? Di Arjasa. Kemarin-kemarin saya main ke rumahnya. Pesan ini, pesen Pak, pesen tahu wale gitu ya. Rumahnya dekat sama Bu Kades katanya. Oh. Di belakangnya. Iya. Di atasnya. Oh, Rumahnya di atasnya atasnya Bu Kades. oh Lantai berarti 2. rumah Bu. Iya, saya kan di gunung. Kalau bukan teh di bawahnya gunung. Oh, harus gitu. Ngomong lah, Bu. Nanti Tapi main kita- ke sana ya. Iya, Kita betul. di atasnya Bu Kades semua nanti. Kita main di atasnya Bu Kades. Heeh. Oh Kaget iya. aku. Nah, ini Bu siapa tadi namanya? Bu? Bu Ningsih. Bu Ning. Bu Itu Ning. aran nama. Aran nama. Aran anak, Cak. Oh, Kalau nama anak-anak. aslinya siapa, Bu? Kalau nama aslinya Siti Roise. Siti Roise. Dan. Udah punya anak, mohon maaf. Putrinya namanya Ningsih ya, Bu Iya, ya. iya. Bu Ningsih ini kalau Bu Ningsih kan jualan di sini di BUMDes ini. Gimana nih ketika pertama kali jualan hingga saat ini, apakah itu benar-benar efektif banget ini atau udah banyak orang bermanfaat datang? gitu Ha-ha. maksudnya. Ya, alhamdulillah. Waduh. Gitu. Satu hari bisa sampai berapa tahu yang diwale, Bu? Dijual. Ya, tergantung lah. Tergantung orang yang datang gitu. Iya, itu berapa? Ya, maksimal lah. Kadang ya dapat 100, Oh. 100.000. 100.000. Ya, Satu tahu berapa harganya? kalau di sini 4 porsinya 5.000. 4 porsi 5.000. Waduh, mantap sekali. Ya, ya, ya. 4 ya. biji. Oh, per biji. Per Jadi biji. satu porsinya 5.000. Bisa dimakan, Bu? Ya bisa. Kayak Kalau gini-gini mau- Pertanyaanmu loh, Cak. Saya mau makan sungkan, ada Pak Jumantoro di sini. Saya sudah nyoba. Udah coba ya? Ya, nyaman. Nyaman ya kalau gratis, Pak ya? Iya. Iya, iya. Oke, baik. Ini Iya. Bu Kades, ini kalau melihat banyak sekali UMKM yang ada di sini. Ini gimana, Bu? Kira-kira apakah mau menjadi percontohan bagi masyarakat yang lain UMKM ini? Bisa menjadi contoh gitu ya bagi yang lain? Insya Allah untuk contoh dengan kayak yang lain nantinya BUMDes mudah-mudahan untuk ke depan mudah-mudahan tambah banyak UMKM-nya. Waduh, amin. Itu yang paling penting ya. Sang memang merencanakan seperti itu, Pak. Ini kan masih awal. Masih awal udah kayak gini, Bu ya? Tempo hari ada baksonya. Cuma Oh. karena itu kerepotan dengan keluarganya masih libur Bikin- dulu. masih Yang belajar itu. bikin pentol loh ya. Tempo hari ada itu. Oke. baksonya. Es belum? Oh, sudah ya. Banyak Ada Bu kalau Oh, es. iya. Ya. Oke. Kalau pasti- kopi tadi wah Cak Rizal. Siapa? Cak Rizal ya? Pak Cak Rizal. Rehan. Pak Rehan. Cak Oh, Rizal, Pak Rehan sudah menjamu kopi luar biasa. Oke, luar biasa. Terima kasih. Baik. Oh, Pak Rehan ini ketua BUMDesnya ternyata katanya. Oh, ketua. Oh, Oh, mantap. Pantesan tadi kami datang awal itu sudah disambut dengan luar biasa. Udah diolorin kabel juga, Bu ya. Oke, Bu Nggih, Ningsih, terima matur kasih nuwun, banyak ya. nggih, monggo dilanjutkan, Iya, ya. silakan mikrofonnya, nampaknya jangan lupa dibawa, Bu. Baik, terima kasih banyak. Ini Bu Ningsih tadi ya. Ini salah satu pelaku UMKM binaan dari Desa Arjasa Bu Asiah, dan juga ini otomatis atas pengawasan langsung oleh Pak Camat juga pastinya ya, seperti ini. Nah, yuk, sudah ada Ya, ini masih bicara tentang potensi Desa Arjasa. Potensi Desa Arjasa. Arjasanya Desa ya. Arjasa. Ini ada juga Pok Darwis, kelompok sadar wisata. wisata. Ada Baik. Mas Sugianto, Oke. Mas Sugi tah? Iya. Panggilannya apa Mas Yaman Mas? Pak Su, Pak Gi, Pak Sugianto. Oke, mikrofonnya bisa dihidupin dulu, Bapak. Di bawahnya. Oh, udah hidup, Pak. Udah hidup. Baik. Cek, udah hidup ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Cak Sugianto. Biasa dipanggil Pak Ki, Pak. Cuman Pak Ki. kemarin gagal mencalonkan jadi
bupati, Pak, Bupati. seperti ya. Akhirnya saya sama Ibu Kades disuruh kembali aja ke desa Le. Lebih baik mengembangkan desa dulu baru bicara kabupaten secara luas gitu loh. Mantap, dipanggil Le ya. Iya. Karena kebetulan Pak Karso ini juga teman bapak saya SD, Pak. Oh, Iya, alhamdulillah. jadi seperti orang tua sendiri dan alhamdulillah. Pak Karso juga sama kok, nganggap saya anak sendiri gitu. Iya, nanti pulangnya ngurus KTP, masukkan kakaknya aja ya, gitu ya. Baik, gimana nih Pak potensinya? Terima kasih. Saya kebetulan ketua Pokdarwis kelompok sadar wisata Desa Arjasa, yang kebetulan kami bagian daripada manajemen pengembangan desa adat wisata Arjasa. Kenapa saya mengatasnamakan desa adat wisata Arjasa? Karena di Arjasa itu ada peninggalan era megalitikum, ada peninggalan cagar budaya, ada seni budaya yang berakar dari bendanya, ada juga tradisi, kemudian ada kuliner khas desa Arjasa seperti itu. Kebetulan Pokdarwis juga berkolaborasi dengan badan usaha milik desa BUMDes yang diketuai oleh Mas Rizal Firmansyah, yaitu BUMDes Citra Mandiri, di mana untuk manajemen keuangan finansialnya itu kita menjadi bagian daripada badan usaha milik desa. Jadi holdingnya itu BUMDes, Pak. Kemudian kami bagian daripada salah satu unit usaha BUMDes, yaitu industri pariwisata seperti itu. Dan untuk tahun ini kita juga bekerja sama dengan beberapa akademisi seperti dari Universitas Jember, kemudian dari Poltek, dari Winhas, yang alhamdulillah bulan ini ketiga-tiganya melakukan pengabdian di desa kami. Saya KKN lah ya. Iya, KKN seperti itu. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Kepala Desa yang telah memberikan kesempatan kepada anak-anak muda Desa Arjasa untuk berkreasi, untuk mengembangkan seni budaya, di mana di desa kami juga ada desa juga membangun objek pemajuan kebudayaan, Pak. Jadi kita punya tempat pertunjukan kesenian tak butaan yang menjadi ciri khas Arjasa, Pak, secara keseluruhan. Dan desa kami yang memulai untuk melakukan industri pertunjukan tak butaan. Jadi tak butaan yang ada di desa kami itu ada 3, Pak. Ada tak butaan yang khusus untuk ritual, jadi ketika Kadisah itu event tahunan. Kemudian ada tak butaan desa, selamatan desa. Ada tak butaan yang memang untuk industri pertunjukan. Kemudian ada tak butaan yang merupakan permainan tradisional. Jadi tiap tahun di sini sebelum memasuki ritual Kadisah, biasanya masyarakat Desa Arjasa itu ada ini, Pak, lomba lari buta, Pak. Dan alhamdulillah kemarin berjalan. Lari apa? Lari buta, Pak. Tapi butanya itu sederhana, cuma untuk senang-senang aja, untuk olahraga tradisional. Masuk ke buto, ke Ya, kemudian lari, Bu. Nanti pantesan saya mau diajari masuk buta. Makanya kalau Ibu datang ke sini, saya cukup menyediakan tak butaan lagi, Mbak Ibu Kino yang kemudian di Pokdarwis juga tahun ini kita fokus di promosi dan strategi pemasaran. Dan beberapa dari teman-teman RRI kemarin saya juga melakukan digitalisasi, Mas Gemol. Itu jadi brosur yang dibuat oleh desa kami itu sudah nggak pakai brosur konvensional. Jadi kita menggunakan aplikasi Linktree. Jadi ketika saya kirimkan, mereka tinggal klik aja, ada di situ sudah ada katalog tentang produk desa wisata kami. Di situ juga ada kalender event desa wisata kami. Kemudian ada paket wisata, di situ juga ada random sih. Ketika orang datang ke Arjasa mau kemana di situ. Jadi di situ ada sistem informasi yang sudah kita buat di aplikasi Linktree, yang itu ketika orang datang ke desa kami cukup scan barcode. Di beberapa destinasi mereka sudah nggak bingung, mereka mau nonton tak butaan di mana, situsnya di mana, iya, kemudian BUMDes itu di mana, mereka mau makan di mana, seperti itu kira-kira. Jadi kita memang betul-betul menerapkan digitalisasi desa wisata sesuai dengan arahan dari Bapak Kementerian Pariwisata Sandiaga Uno. Dan kemarin pada waktu acara JFC kita dipercaya oleh beliau untuk mendampingi beliau ketika melakukan pemaparan di Universitas Jember juga. Terima kasih. Gitu, ya. Nanti akan kita coba undang juga nih. Sering. Oke, begitu mungkin. Ya. Penasaran ya tentang. Penasaran. Tak butaan itu seperti apa? Aduh, apakah buta beneran? Ini. Buto, silakan.
Wah, ternyata tak butaan itu dari kata buto. Buto itu artinya raksasa besar gitu ya. Jadi kalau ini kalau kita lihat yuk, kalau kita lihat di Google, aku sempat lihat tak butaan itu apa. Itu adalah ondel-ondel pendalungan gitu sih. Oh iya, ondel-ondel khas Jember ya. Iya, betul. Tapi Iya. itu penting, itu tak butaan itu masih dipercaya aja Gemal. Jadi setiap selamatan desa itu dipakai untuk apa ya istilahnya? Tak butaan percaya kan? Tak butaan kan? Apanya? Percaya saya. Apa sih? Tak butaan kan? Tak butaan. Iya. Ayo fokus ya. Fokus. Nah, tadi udah joget-joget. Iya. Sekarang kita ke Desa Candi Jati. Candi Jati. Ayo loncat ke sana. Kita loncat yang logatnya Ramadura. Oke, Pak Jumantoro. Iya. Iya, apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Iya. Baik. Naik dokar sampai ke Sasar, Pak Terus? Jumantoro apa kabar? Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Iya. Ini tadi nggak bawa tomat ya? Alhamdulillah tomatnya sudah ludes. Habis. Ludes iya. Ludes. Berapaan, Pak, sekarang tomat? Alhamdulillah hari ini ada kenaikan dari 500 menjadi 650. Masih lebih lumayan lah ya, lebih, lumayan. tapi masih lebih mahal kita masuk ke toilet 2000. Wow. Iya. Oke, ini Pak Jumantoro adalah seorang petani inovatif Ya. dari Desa Candi Candisari, Jati. Kecamatan Candi Jati. Candi Jati, Jati. Candisari. Tetap Kecamatan Arjasa. Jasa. Jember, Pak ya? Jember, Jawa Timur, Indonesia. Oke, nah ini tadi kita mengatakan beliau adalah petani inovatif. Nah, berarti kalau kita tanyakan sejak berapa lama Bapak jadi petani ngomong-ngomong? Jadi saya mulai jadi pembalap petani berbadan gelap itu mulai bujang ya. Jadi Mulai kecil ya? Mulai kecil. Mulai muda? Ya. Mulai belum ketemu Mbak Iya, Jumantoro? Iya, saya tetap jadi pembalap dan Oh, iya. alhamdulillah mulai Pak Kades ini, Pak Karso itu juga sahabat saya. Beliau tahu bagaimana perjuangan orang Arjasa karena Arjasa ini potensinya luar biasa. Alhamdulillah sekarang kita punya camat yang kreatif, inovatif dengan Bu Camatnya lagi. Iya. Tepuk Saya- tangan untuk iya, Bu Camat. Saya Kirain buat Pak Camat. ya, saya bermimpi bahwa Arjasa itu menjadi sebuah wisata edukasi ya, berangkat dari regulasi yang ada. Kalau dulu Arjasa terkenal terpengko dan lain-lainnya. Pengko itu apa? Ya. Bahkan ini bicara apa adanya, no lying to be continue katanya Pak Karso. Aduh, Jangan ada dusta aduh. di antara kita. Artinya itu apa tadi, dilarang merokok ya? Jadi lewat betul. Pak Camat yang kreatif dan Bu Camat, harapan saya ada sebuah sesuatu yang harus kita tampilkan bahwa di Arjasa itu palu gada. Apa yang lu butuhkan Arjasa ada. Kan? Karena bagaimanapun jika camatnya baru, harapannya juga Palu. Oh, pasti baru, apalagi camatnya ganteng nih, fresh lagi kan. Wah. Jadi Ini gantengnya nular habis ini. iya, jadi kalau beliau kuning, saya kuning langsat. Sebentar, tadi Yogino bilang gantengnya nular, memang Bapak kenapa? Iya. enggak. Saya tidak hitam tapi coklat. Jadi saya beberapa tahun yang lalu saya ke beberapa negara di dunia, ke Cina, Thailand, Brunei dan beberapa negara lainnya. Sebenarnya Arjasa ini potensinya sangat luar biasa, sehingga saya berpikir Candi Jati ini walaupun tidak punya wisata, nantinya menjadi ikonnya, posnya di tempat saya. Mereka mau kemana? Karena kita akan menjadikan desa di pegunungan ini punya naik trail, naik motor, apa naik 4x4 bisa lewat Arjasa, tembus Darsono ke Kamal, langsung lihat situs Duplang. Sehingga ini sinergi yang sangat luar biasa. Nantinya menjadi wisata, orang-orang akhirnya kreatif ya, bikin makanan, kerajinan. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Darwis tidak lagi menjadi jadul tapi menjadi tal digital ya. Jadi lihat tuh YouTube-an Arjasa punya kalau gitu. Petaninya boleh gaptek, tetapi paling tidak ke depan dengan adanya lewat media RRI yang luar biasa ini menjadi sebuah potensi yang awalnya surga yang sembunyi menjadi tidak sembunyi lagi gitu. Jadi suka di telapak kaki ibu ya? Jadi kreativitas akan muncul karena memang dengan keterbatasan, dengan kondisi alam yang seperti ini nantinya menjadi sebuah kreativitas tanpa batas yang bisa menghasilkan cuan kan gitu. Waduh, mantap. Asik. Jadi nanti ceritanya tahu walik bisa sampai ke sana. Tidak hanya tahu wale, ada potensi di sini airnya cukup. Mungkin nanti di Kecamatan Arjasa di daerah Darsono akan menjadi ada wisata agro ya, petik tomat sendiri misalnya, petik melon, semangka. Ini akan menjadi kesatuan yang sangat luar biasa. Petik di sana, rehatnya di Desa Arjasa. Nyemplung kan begitu ya bawa anak-anaknya. Sehingga
semuanya tersistem ya. Wah, ini Jadi bisa semuanya menjadi ikut. mitra yang bagus bagi Pak Camat antar ya. Nah, makanya saya menjadi bimantaranya, biro makelar dan perantara. Kan? Jadi kreativitas itu. Jadi kita jual paket wisata, tapi kita kerjasama dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Arjasa. Nah, Pak, kalau lihat ini kan kontur tanahnya di Arjasa kan seperti itu ya, naik turun, Terus, lembah, bukit dan sebagainya. Dulu kan terkenal tandus gitu Ya. ya. Pokok daerah Jember Utara itu wis tandus, Jadi sulit singkat, untuk pertanian bagus. Ya. Jadi kalau lihat tandus dan jelek jangan lihat ke saya dong. Oh enggak. Iya. Dikit tadi Pak. Iya. Nah itu gimana Pak? Tantangannya apa saja kalau Bapak ingin memajukan itu? Jadi memang harus ada komitmen ya dari Pak Camat, dari kepala desa. Jadi kedepannya tidak hanya berpikir proyek di atas pro rakyatnya seyek, tidak. Tetapi ada sebuah komitmen nyata pemberdayaan pada masyarakat. Ya. Ini harus kita bangun bersama-sama dan dimulai oleh Desa Arjasa. Anak-anak mudanya diberikan kesempatan, Pak Camat, Bu Camat turun langsung sehingga pejabat itu adalah melayani, bukan dilayani. Mantap, Dan ini sudah terbukti di Kecamatan biasa. Arjasa. Sehingga komitmen itu kita bangun bersama-sama, sinergi. Kita petakan, oh kalau tanaman keras, oh misalnya atas itu apa? Misalnya manggis, kita kembangkan manggis. Oh yang sebelah sini durian kita kembangkan. Oh di sini ada apokat kita kembangkan. Sehingga pada saat ada kunjungan wisata baik luar maupun dalam negeri, domestik maupun apa lagi? Luar negeri ya, domestik dan nah ini saya SLJJ, tahu. Pak. Ya jadi mereka tidak bingung. Oh saya ingin petik buah lokal di mana? Kita pengembangan ke depan Kecamatan Arjasa tetap berkembang tapi berbasis kearifan lokal. Begitu katanya Pak Camat bilang ke saya. Nanti pulangnya mampir kantor Camat tanda tangan Pak. Regulasi yang kita begini, ciptakan adalah dari hulu ke hilir itu tetap terbangun. Jadi yang kita bangun, saya selaku petani inginnya di Arjasa ini ada bridging institution yang sudah dilakukan oleh Pak Camat. Jembatan untuk petani maju dan berkarya. Sudah Kenapa? dilakukan sekarang ya? Oh iya Pak Camat dong kan gitu. Jadi begini, Siapa dulu camatnya? Bukan saya. Cak Jumantoro, kalau di Jember bagian selatan itu ada petik laut, Ya. nanti di sini ada petik hortikultura. Nah mantap. Tomat buah semangka ada misalnya. Nanti papaya ada. Artinya dengan adanya media RRI ini jangan hanya sekarang. Jadi ke depan bagaimana potensi yang ada di daerah-daerah terpencil ini dalam peningkatan ekonomi kerakyatan perlu peran seperti ini di post expose begini sehingga walaupun kami di daerah yang terpencil katanya nyilem atau tersembunyi dengan adanya edukasi dan pendekatan yang semuanya ikut aparat pejabat apalagi ada wakil rakyat ke depannya tidak lagi kita bicara apa-apa tapi berbuat nyata di Kecamatan Arjasa. Habis ini Pak mampir kantor Camat tanda tangan. Siap. Berarti tidak hanya sekali ini, besok kita ulang ke sini lagi kita ya. Waduh. Ganti ke desa lain. Tadi desa lain nantinya. Oke, mantap sekali. Jadi memang itu ya, memang dari diri sendiri kemudian juga harus diberikan contoh oleh para pemangku kebijakan yang sekarang sudah dilakukan seperti itu. Oke. Dari masing-masing desa semangatnya sudah luar biasa. Sekarang tergantung Pak Camatnya sama Bu Camat. Iya. Semangat yang dahsyat ini mau dibawa kemana ini Pak? Ya mungkin sedikit menambah ya aja dari Pak Jumantoro tadi. Ya kita sejalan juga dengan program Bapak Bupati, sinergi dan kolaborasi itu kan itulah yang akan kita jalankan nanti ke depan. Bagaimana caranya kita mengelola pariwisata yang ada di Kecamatan Arjasa ini maupun yang belum nampak ataupun yang sudah nampak ini. Nah, itu kan nanti tergantung kita bagaimana pengelolaannya kan gitu. Nah, seperti yang tadi juga kami nantinya juga akan kolaborasi juga dengan Pok Darwis yang ada di Kecamatan Arjasa ini. Bagaimana nanti membentuk atau menggambar roadmap-nya itu bagaimana nantinya. Roadmap pariwisata di Kecamatan Arjasa ini. Nah, nanti lewat media RRI ini juga kami berharap nantinya ada sumbangsi juga dari masyarakat, baik itu di luar, khususnya di Kecamatan Arjasa ini. Ayo bagaimana kita memajukan Arjasa nantinya kan gitu. Oke, mantap. Ini sambil makan enggak apa-apa. Iya, ini nampaknya tadi membutuhkan energi luar biasa nih, Pak ya. Saya yang makan Pak Camat yang merasakan. Iya. Sampai batuk ini Pak. Oke, jadi butuh sinergi yang luar biasa karena benar-benar tadi Bimantara apa? Bimantara nih, Pak. Apa Bimantara nih, Pak? Biro makelar dan perantara. Agar nanti istilah yang tadi itu udah
menjadi terbagus, terbaik, terkeren gitu ya. Dan wis waya harus ganti luar biasa gitu lah ya. Ganti baju ibaratnya gitu ya. Oke. Saya yang penasaran justru mulai kemarin kenapa ndak ngobrol sama Pak Karso. Semua menyebut nama Pak Karso. Iya. Harus kenal ini, harus ngobrol dekat ini, Cak. Boleh gitu ya? Boleh ya, Bu, Mas ya. Oke. Oke. Bentar ya, disiapkan dulu. Oke, ada Pak Karso ini, ada dulunya pernah juga menjabat sebagai ini ya, Kepala Desa Arjasa. Kemudian anggota DPRD ya, juga. ini. Oke, silakan. Gimana Pak Karso? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kami ini kan ya apa ya? Cuma ngantarkan Bukades gitu loh. Saya antar jemput Bukades. Saya enggak punya jabatan apa-apa sudah, Pak. Iya. Kebetulan saya dulu Kepala Desa Arjasa 2 periode, Pak. Dari 99 sampai 2013. Alhamdulillah 2014 saya masih dipercaya oleh warga masyarakat. Saya terpilih di anggota DPR Kabupaten Jember, Pak. Oke. Kebetulan 2019 kemarin Nyonya ikut Pilkades. Alhamdulillah masih dipercaya. Oke, gitu, jadi Pak. akhirnya Ya. meneruskan program-program sudah dibuat oleh Bapak gitu lah ya. Seperti itu, Pak. Nah, jadi karena memang Bukades itu dulu saya masih menjabat kepala desa, Bukades kan otomatis ketua penggerak PKK desa. Cuman sebatas di PKK, program PKK-nya. Untuk sementara ini kami masih mendampingi Bukades untuk ke depan bagaimana Arjasa ini lebih maju dan lebih baik, kan seperti itu, Pak. Oke, baik. Intinya untuk kebaikan semuanya kita sama-sama menjadi satu lah gitu, Pak ya. Iya, betul. Oke. Kebetulan, Pak, ini Arjasa mempunyai inisiatif, Desa Arjasa mempunyai inisiatif ini untuk pengembangan BUMDes Desa Arjasa dengan program-programnya. Ini kebetulan ini perbatasan, Pak, perbatasan desa antara Desa Darsono sama Desa Arjasa. Kebetulan ini tanahnya ini milik desa. Oh, tanah bengkok, Bang? Tanah bengkok, Pak. Oke. Kebetulan ini untuk pengembangan BUMDes. Untuk ke depan rencananya ini mau dibuat kolam dewasa. Betul katanya Pak Jumantoro tadi, kayak tanaman-tanaman buah-buahan. Ini rencana daerah ke atas itu rencana mau ditanami duren, terus advokat, terus jambu kristal. Agrowisata lah itu ya. Rencana seperti itu, Pak. Berarti bisa petik durian ya, Pak? Insya Allah, Bu, nanti. Nggak tahu berapa tahun lagi. Petik mangga juga bisa. Kalau ditanamin Insya mangga. Allah, Insya Allah. Oke. Ya, saya kira itu, Pak. Oke, baik, terima Pak kasih, Karso. Pak Karso. Terima kasih banyak. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti mendampingi Ibu juga, mendampingi sebagai mitra juga pastinya ya. Oke, yuk Gino. Ke Bu Wasia dulu, ada yang mau disampaikan. Iya nih Bu, kita di monggo, akhir-akhir silahkan. Mungkin harapannya ke depan gimana nih Bu? Ke depan apa yang akan dibangun barangkali setelah BUMDes ini sudah benar-benar jalan, apalagi mau dikembangkan gitu Bu? Insya Allah untuk ke depan rencana dan cita-cita saya untuk mengembangkan BUMDes ini, Pak. Untuk mengembangkan BUMDes ya rencananya memang ini kolam itu mau buat kolam dewasa yang sebelah utara. Oh iya. Terus kalau selesai ini tunggu pagarnya, rencana ini untuk apa namanya, Pak? Apa ya? Jaserannya. Jasera. Insya Allah nanti ini kalau malam Pak, ini ada mainan mobil-mobilan. Oh. Jadi rame kalau malam, Pak. Pusat kegiatan masyarakatnya di bisa sini. di sini. Ya, nantinya Iya, nanti untuk mainan itu
kita buatkan lain nanti Pak. Oke, targetnya sampai tahun berapa nih Bu? Berapa bulan ke depan atau berapa tahun ke depan sudah benar-benar fix sudah bisa dimanfaatkan dengan baik? Ini baru periode pertama kan Bu Asian? Pertama. Oh, masih ada banyak bisa. waktu ya. Nanti kan duduk di periode kedua siapa tahu. Sini lagi ntar ya. Oke, baik Ibu, seperti itu ya. Oke, kita ke Gongnya ke Pak Camat. Oke, berarti kita Pak Jumantoro dulu ya. Oh, Oke, iya. silakan Pak Jumantoro. Ini ke depan harapannya gimana Mbak? Jadi harapannya sinergi yang sudah terbangun, kecamatan, desa, dan semua potensi yang ada menjadi sebuah kesatuan yang mampu memberdayakan masyarakat dari hulu dan ke hilir, sehingga kedepannya masyarakat betul-betul bisa berdaya. Dan dimulai dari Desa Arjasa tercinta, aparat melayani, bukan dilayani. Asik, luar biasa Pak Jumantoro. Oke, ini kalau ke luar negeri dulu Pak, sebelum kita ke Pak Dendi. Ini ngomong-ngomong dalam rangka apa dan gimana? Apakah biaya pribadi atau mungkin Soalnya gitu? dulu saya kan terinspirasi Mas Jumantoro karena ke Thailand, saya ke Thailand juga. Iya, saya kebetulan menjadi ketua Forum Pemuda Produktif Jawa Timur waktu itu. Oh, mantap banget, luar biasa. Sehingga saya diajak Pak Presiden jalan ke ke Cina. Tiongkok ya. Zamannya presiden siapa Pak? Pak SBY. Oh, bareng sama saya waktu itu ya? Enggak, sampean di Jember saja. Saya berdoa, saya berdoa pengen ke sana juga. Iya. Iya. Jadi di sana bagaimana regulasi ekonomi itu hidup karena sebuah kreativitas. Makanya saya berpikir Arjasa walaupun katanya tapi dengan anak-anak muda yang kreatif yang dicontohkan oleh Pak Darwis Arjasa ini menjadi sebuah spot yang baru. Bahwa salah satu setelah di Cina, di Thailand kita melihat bahwa anak-anak muda rambutnya pang-pang itu tapi naikannya mobil double cabin. Keren gitu ya. Sehingga mimpi kita juga bisa seperti itu. Iya, saya pikir tidak ada yang tidak bisa kalau kita punya keyakinan. Makanya dimulai dari Desa Arjasa menjadi sebuah embrio nyata bahwa bisnis yang tiada matinya adalah bisnis wisata. Dan harapan saya Arjasa ini menjadi ikon baru. Tidak ada ego sektoral, tapi bagaimana kita bersinergi bersama-sama. Ini Arjasa punya, Darsono punya, Kemuning punya, misalnya Kamal punya. Bagaimana menjadi sebuah kesatuan seperti di luar negeri itu kalau menjual tidak sepotong-sepotong, tapi include. Orang mau kemana? Cukup ke Kecamatan Arjasa. Apalagi Pak Camatnya keren ini. Milenia, klik di Kecamatan Arjasa, Palu Gada. Lalu apa yang dibutuhkan Arjasa ada. Asik, nanti mampir ke kantor camat tanda tangan Pak. Dan beliau sampai hari ini masih menjabat sebagai Ketua Asosiasi Petani Pangan Jawa Timur. Luar biasa. Dan memang layak ya. Iya. Oke, baik. Kita menuju ke Pak Camat, Pak Dandi Radian. Silakan nih Pak. Gimana ke depannya nih Pak? Ada program apa yang kira-kira sudah wah ini potensi yang luar biasa nih gitu. Ya insya Allah ini nanti tahun depan ini kita akan membuat semacam event lah. Event bagaimana kita lebih memperkenalkan lagi Kecamatan Arjasa ini tidak hanya wisata kuliner, tapi juga budaya juga kita akan perkenalkan nantinya. Dan juga mohon juga bantuan kepada RRI juga ini agar juga sebagai media juga lah. Siap. Untuk mempromosikan Kecamatan Arjasa ini. Dan juga nantinya kami dari Kecamatan Arjasa juga akan berkolaborasi dengan desa se-Kecamatan Arjasa, juga dengan Pak Darwis, juga Pak Jumantoro, bagaimana nanti ada sumbangan pikiran, sumbangan ide atau saran yang bisa nantinya memajukan Kecamatan Arjasa ini. Karena saya juga bersama istri sebagai ketua tim penggerak PKK Kecamatan Arjasa. Istrinya yang mana Pak? Itu oh itu ya. Di belakang layar. Nah, itu kami mempunyai tagline untuk memajukan dari warga, oleh warga dan untuk warga. Nah, makanya itu orientasi juga nantinya orientasi yang selama ini mungkin mindset dari masyarakat pejabat ini minta dilayani kan gitu. Nah itu nanti perlahan-lahan kita berubah lah, kita rubah semuanya. Jadi kita kembali ke makomnya atau asalnya memang untuk melayani masyarakat. Gitu. Nah, memang kan tujuan kita ini kan untuk melayani masyarakat dan mengayomi itu. Betul. Kedepannya itu.
Dan beruntungnya lagi nih ya, Pak Camat juga akhirnya mempunyai mitra yang luar biasa, Bu Wasia, Pak Jumantoro, dan juga yang lainnya bersama bersatu untuk berkolaborasi untuk Arjasa tercinta pastinya. Semoga sukses amanah. Okay. Amin. Oh iya, sama Bu Camat juga. Iya, sama semuanya. Terima kasih Pak Camat. Oke. Terima kasih Pak Jumantoro, Bu Wasia, terima kasih banyak. Luar biasa. Tadi ini ya, kembali lagi seperti rekan tadi. Jadi Pak Jumantoro yang dahar, yang merasakan Pak Dendi. Iya, tapi enak, akan kita coba saat lagi ini. Luar biasa produk dari BUMDes Desa Arjasa. Terima kasih juga untuk seluruh warga Arjasa yang hari ini ada di BUMDes Citra Mandiri. Matur nuwun semuanya. Karena kita sudah sampai di penghujung kebersamaan ya Cak Kemal ya. Iya, pamit. betul. Ono pantun ora? Belum disiapin. Pantunnya nanti by WA aja ya. Oke. Akhirnya pemirsa RRI Net, harapan kami apa yang kami tampilkan hari ini bisa menginspirasi Anda siapapun dimanapun untuk melakukan hal yang sama di tempat Anda tinggal saat ini. Ya. Kayak Najwa Shihab susu. Ini saya batuk ya. Iya, saya juga harus pamit dan akhirnya kita ketemu lagi nanti di acara yang lain, obrolan budaya pastinya dengan kisah-kisah yang luar biasa menginspiratif. Ini kan menginspirasi kita gitu ya. Applause untuk tim RRI Net. Luar biasa, terima kasih. Ya. Sudah pamit gak? Akhirnya saya Cak Gemol, jadi gemol-gemol. Dan saya Kinu Mujayati Sukinu. Selamat jalan dan selamat jalan siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar.